Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan memberikan materi yang berkaitan mata kuliah matematika ekonomi. Mungkin saya mulai dari awal saja biar jelas ya. Karena mata kuliah matematika ekonomi ini nanti syarat untuk mengambil mata kuliah statistik dasar. Sebelumnya saya mohon maaf karena Brutno 2 kali mengajar menggunakan dan absen pakai Google Classroom. Untuk hari ini pun sama, untuk absennya menggunakan Google Classroom dengan password dikosongkan. Yang sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan yang pertama tentang kontrak yang sudah saya kirimkan lewat WA, yaitu penerapan ekonomi makro, di mana di dalam penerapan ekonomi makro ini ada yang nanti meliputi materinya adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, kemudian pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, yang ketiga pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, keseimbangan pasar kasus dua macam barang, fungsi biaya dan fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan uang pokok. Yang kedelapan adalah fungsi anggaran, itu di penerapan ekonomi mikronya. Sedangkan untuk penerapan ekonomi makronya ada 7, yang itu fungsi konsumsi, fungsi tabungan dan angka penganda, pendapatan disposibel, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, analisa SKM. Pada semester ini sebenarnya yang sebelumnya adalah yang ditawarkan mata kuliahnya matematika dasar, tetapi ada kurikulum ketiga, maka pada semester 1 ini sudah ditawarkan matematika ekonomi. Jadi Brutno mau menjelaskan dulu tentang materi yang pertama yang sudah saya kirim lewat WA, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan yang materi yang kedua adalah keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, di mana nanti ada pajak yang spesifik, ada yang pajak yang proporsional. Sebelumnya apa yang dimaksud dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar? Mungkin harus dipahami dulu bahwa ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Hukum permintaan itu adalah merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu antara jumlah aki dengan harga. Mana di dalam kasus yang berkaitan dengan hukum permintaan ini nanti kita gambarkan dalam bentuk fungsi permintaan, yaitu hukum permintaan begini. Jika hukum permintaan ini hukum permintaan ini, jika harga naik maka jumlah yang diminta turun, jika harga turun jumlah yang diminta naik, yaitu hubungannya adalah bertolak belakang atau berlereng. Kalau digambarkan dalam sebuah kurva, maka bentuknya adalah P, ini adalah P, ini adalah Q, maka bentuknya adalah ini. Ini adalah hukum permintaan, atau saya istilahkannya nanti menggunakan fungsi demand kalau di dalam fungsi permintaannya. Kemudian yang kedua adalah hukum penawaran. Hukum penawaran itu adalah sama seperti pada nanti fungsi penawaran, yaitu merupakan hubungan antara harga sama kuantitas. Kalau permintaan itu sebenarnya berbanding terbalik atau berbanding lurus, maka untuk hukum penawaran itu adalah berlereng positif, ya, artinya jika harga naik maka jumlahnya ditawarkan naik, jika harga turun jumlah yang ditawarkan turun. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, maka bentuknya adalah seperti fungsi ini. Nah, ini adalah maka saya nanti memberikannya pakai fungsi ya. Ini berkaitan dengan hukum penawaran sama hukum permintaan. Mana hukum permintaan berbanding terbalik, sedangkan hukum yang penawaran berbanding lurus. Kemudian bagaimana hubungannya dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran?
ada kata-kata istilah fungsi. Fungsi itu berarti mengandung adanya sebuah konstanta sama sebuah koefisien. Ya, kalau dituliskan dalam sebuah persamaan yang fungsi depan FD sama dengan P sama dengan A min BG. Ini tandanya negatif, menunjukkan hubungannya adalah negatif. Sedangkan fungsi penawaran menggunakan P sama dengan A plus BG. Maka tandanya positif, ini adalah fungsi penawaran. Jadi kita nanti akan dari permintaan sama penawaran ini, kita akan nanti kalau terjadi keseimbangan akan terjadi namanya keseimbangan pasar. Kemudian apa sih keseimbangan pasar ini? Keseimbangan pasar itu adalah apabila terjadi transaksi apa yang dalam hal ini yang ditawarkan harga oleh penjual disetujui oleh pembeli, terjadi keseimbangan. Nah, contohnya misalnya kalau Anda membeli di pasar Tiban atau Parti, ya pasti di situ biasanya menawarkan harga yang lebih tinggi. Sedangkan Anda biasanya misalnya menawar dengan harga rendah. Terjadi tawar menawar, kemudian kalau sudah disetujui harganya baik oleh penjual maupun oleh pembeli, maka disitulah yang namanya keseimbangan pasar. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh penjual sama dengan apa yang diminta oleh pembeli, atau harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan, atau harga keseimbangan dan jumlah yang diminta keseimbangan. Nah, demikian juga di sini ada yang berkaitan dengan nanti berapa sih harga yang terjadi keseimbangan itu, P namanya adalah P equilibrium. Sedangkan untuk yang jumlah keseimbangannya namanya Q equilibrium atau dituliskan pakainya PE sama QE. Ya. Jadi kalau terjadi keseimbangan pasar, maka di situ akan terjadi bahwa harga permintaan PE adalah fungsi demand, apa yang diminta sama dengan apa yang ditawarkan, fungsi supply, maka akan terjadi harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan. Ya. E-nya adalah equilibrium. Itu adalah equilibrium. E sama dengan equilibrium atau istilahnya adalah keseimbangan. Sehingga akan terjadinya harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian untuk contoh kasusnya yang berkaitan dengan fungsi keseimbangan pasar tadi, bahwa pasar suatu macam barang dikatakan seimbang jika jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Tetapi kalau Anda belinya di supermarket, misalnya di Transmart atau di Matahari atau di Raya Mana, Anda tidak akan pernah menawar kalau berbeda dengan kalau Anda berbeli di pasar Tiban. Jadi di sana sudah tertulis harganya sehingga Anda tinggal ngambil. Kalau dengan harga sebesar itu Anda ngambil kemudian dibayar ke kasir, artinya Anda setuju dengan harga yang ditawarkan oleh misalnya Ramayana atau Transmart tersebut, ya. Artinya apa? Disitulah terjadinya kalau Anda membayar berarti terjadi keseimbangan antara yang ditawarkan sama dengan antara yang diminta. Istilahnya adalah equilibrium. Nah, kalau di dalam matematika ekonomi nanti terjadi perpotongan antara fungsi demand sama dengan fungsi supply. Maka akan tercipta harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan. Kemudian kalau di dalam handout saya atau PowerPoint, QD sama dengan QS. QD-nya itu adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi sama. Jadi bisa menggunakan terjadi harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan, atau di sini adalah QD sama dengan QS. Atau fungsi demand sama dengan fungsi supply, sama saja. Artinya menghasilkan harga keseimbangan sama jumlah keseimbangan. Kemudian yang selanjutnya, contoh kasus yang berkaitan dengan keseimbangan pasar. Tersebut diketahui bahwa fungsi demand adalah P sama dengan 15 mili. P sama dengan 15 mili. Kemudian ini adalah fungsi demand. Fungsi supply-nya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 mili.
Maka karena di dalam handout saya bahwa menggunakannya adalah QD sama dengan QS, saya akan menggunakan misalnya berbeda dengan yang QD sama dengan QS. Kenapa? Karena di situ sudah terlihat bahwa di ruas kiri semuanya adalah P. Ya, di ruas kiri semuanya P, maka Anda cukup misalnya keseimbangan pasar, yaitu adalah fungsi demand sama dengan fungsi supply. Ya, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, yaitu 15 mili sama dengan 3 plus 0,5 G. Yang ada G-nya dijadikan 1, 15 min 3 sama dengan 0,5 G plus G. Maka 12 sama dengan 1,5 G. Ini adalah 8. 8 inilah yang disebut dengan keseimbangan yang ada nya yaitu equilibrium. Nah, berapa harganya? Maka nilai Q8 ini dimasukkan ke fungsi demand atau fungsi supply. Ke fungsi demand atau fungsi supply. Kita masukkan F, misalnya dalam contoh ini adalah yang kita masukkannya FG. Nah, di sini FG, ini FG sama dengan P15 min Q. Maka PE-nya adalah sama dengan 15 dikurangi 8, yaitu PE sama dengan 7. Dengan demikian terjadi keseimbangan pada kasus tersebut bahwa harga keseimbangannya adalah 7, sedangkan untuk PE-nya adalah 8. Bagaimana menggambarkan kurvanya? Menggambarkan kurva dengan cara penggal, yaitu nanti dari adanya dua variabel P dan Q ini nanti dibuat dinolkan dulu. Istilahnya adalah dengan cara penggal. Maka kita akan mencoba menggambarkan kurvanya. Kurva ini adalah merupakan penggambaran dari fungsi demand dan fungsi supply. Ya. Yaitu fungsi demand P sama dengan 15 min Q. Maka kalau Q-nya itu 0, P sama dengan 15. Kemudian kalau yang kedua adalah jika P-nya yang 0, maka Q juga sama dengan 15. Ya. Kalau Q-nya 0, 15 dikurangi 0 bagi 15. Yang kedua, kalau P-nya yang 0, ini P-nya 0. Ini awalnya min Q. Pindah ruas, maka Q sama dengan 15. Yang kedua, penggambaran fungsi supply. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kalau Q-nya yang 0, maka ini kalikan 0 adalah 0, maka P sama dengan 3. Sedangkan kalau P-nya yang 0, maka P0 di sini pindah ruas, min 0,5 Q sama dengan 3. Punya roti 3 dibagi setengah, maka dapatnya adalah Q-nya min 6. Dari dua cara untuk menggambarkan kurva ini, dari fungsi demand dan fungsi supply ini, kita coba gambarkan dalam sebuah kurva. Ya. Di kurva ini adalah merupakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nggak baca lurus, ini adalah misalnya Q-nya, ini adalah P-nya. Kita buat skala yang kira-kira menggunakan penggaris runut. Ini adalah misalnya 5, ini adalah 10, ini adalah 15. Demikian juga untuk yang kalau ini adalah horizontal, ke atas yang vertikal, ini 5, ini 10, ini 15. Kita akan mencoba. Jika Q-nya 0, maka P15. Jika P-nya yang 0, maka 15. Dua titik ini, antara dua ini, kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah fungsi demand. Kemudian yang kedua, kalau Q-nya yang 0, P-nya adalah 3. Ini tadi 5, ini adalah 10. Maka P adalah di sini. Ya. Ini adalah 3. Nah, jadi kalau Q-nya 0, P-nya 3. Sekarang kalau P-nya yang 0, Q-nya adalah min 6. Kalau yang ruas di sana adalah positif, ruas yang sebelah kiri adalah yang negatif.
Ini tadi misalnya ini adalah min 5, maka di sini adalah min 5. Nah, ini adalah min 5. Maka melalui dua titik ini kita hubungan dengan garis. Ini adalah namanya fungsi supply. Nah, dengan adanya perpotongan antara fungsi teman dan fungsi supply ini menghasilkan yang namanya tadi equilibrium atau keseimbangan. Nah, pakainya kita akan tarik ke bawah untuk mengetahui berapa harga kuantitasnya yang sudah kita cari di atas tadi, yaitu ternyata G-nya adalah 8, sedangkan untuk yang harganya adalah sebesar 7. Seperti di sini, ternyata terjadinya keseimbangan atau equilibrium pasar adalah pada harga sebesar 7, sedangkan kuantitas sebesar 8. Ini namanya keseimbangan pasar. Jadi, dari contoh kasus ini kita mengetahui bahwa terjadinya harga keseimbangan adalah 7, sedangkan kuantitas keseimbangan adalah 8. Ya. Maka dari kasus ini kita akan nanti mencoba untuk yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan adanya pajak. Nah, nanti untuk penjelasannya mungkin minggu berikutnya saya akan menjelaskan, kemarin baru dipelajari fungsi pajak, tetapi ini saya tuliskan dulu bahwa di dalam kasus yang berkaitan dengan pajak, nanti bahwa pajak itu ada dua macam, yaitu ada yang pajak spesifik, ada yang pajak proporsional. Lihat di handoutnya atau powerpointnya, pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Dengan adanya pajak nanti harga menjadi lebih tinggi, tetapi jumlah yang diminta menjadi lebih rendah. Ya, jadi Anda yang misalnya saat ini beli di mana saja, di supermarket atau di swalayan atau di mana saja yang biasanya toko-toko itu sudah dikenakan pajak. Sehingga dengan adanya pajak ini harga yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih tinggi dan nanti dampaknya adalah jumlah yang diminta konsumen menjadi lebih rendah. Dan nanti ada dua kasus dengan kaitannya dengan pajak, yaitu pajak yang spesifik, yaitu pajak yang dikenakan terhadap suatu barang dengan nilai nominal tertentu. Jadi nilai nominal tertentu langsung bentuknya adalah sebuah bilangan konstanta. Kemudian yang kedua adalah ada pajak yang dikenakan oleh produsen kepada produsen, nanti yang menanggung adalah konsumen dalam bentuk pajak proporsional, atau dalam hal ini adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang dengan nilai prosentase tertentu. Biasanya ini adalah pajak penghasilan. Jadi kalau orang tua Anda misalnya pegawai negeri, kalau misalnya dari pendapatan yang dia terima pasti ada pajak PPh pasal 21, misalnya 25% atau 20%. Jadi itu adalah pajak proporsional atau pajak barang mewah, misalnya dalam bentuk prosentase dari harga jualnya. Misalnya kalau seperti ada mobil itu, kalau on road misalnya itu ada pajak yang dikenakan kepada konsumen. Misalnya kalau Anda melihat kuis, misalnya mendapatkan hadiah uang 1 juta, 1 juta atau 1 juta, biasanya nanti yang diterima cuma 750.000 karena dipotong pajaknya sebesar 25% dari 1 juta. Demikian juga kalau Anda beli mobil juga yang on road itu ada pajaknya sebesar 20%, sehingga nanti konsumen harus membayar pajaknya. Ini bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar? Dengan adanya pajak tadi, harga menjadi lebih tinggi, sedangkan jumlah barang yang diminta menjadi lebih rendah. Nah, untuk kasus ini, saya kira nanti untuk penjelasannya bahwa adanya pajak, saya tuliskan dulu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Itu bahwa pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ada dua macam, yaitu pajaknya yang pertama adalah pajak spesifik atau yang nilai nominal tertentu, yang kedua adalah
pajak proporsional, ya, proporsional ini dengan nilai tertentu, ya. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu produk dengan nilai nominal tertentu, namanya pajak spesifik. Dan pajak yang proporsional adalah pajak yang dikenakan dengan nilai prosentase tertentu, ya. Jadi nanti akan menggeser kurva penawarannya, sedang kurva permintaannya adalah tetap. Dengan adanya pajak ini nanti tadi harga menjadi lebih tinggi, sedangkan untuk jumlah yang diminta akan berkurang atau menurun, ya. Jadi yang pajak yang kaitannya dengan pajak yang spesifik, ya, misalnya pajak spesifik ini adalah dengan nilai T per unitnya, T tertentu, ya. Maka fungsi demand akan tetap, yaitu P sama dengan A min BG. Yang berubah adalah fungsi supply-nya, awalnya adalah A plus BG, maka dengan adanya T ini pajak spesifik, fungsi supply akan berubah, P sama dengan A plus BG plus T, maka P sama dengan A plus T, A plus T plus BG. Nah, maka di sini tolong diperhatikan bahwa ada alurnya, bahwa fungsi demand itu tetap tidak berubah, sedangkan fungsi supply adalah berubah. Adanya pajak yang spesifik, maka masuk ke fungsi supply asen, P sama dengan A plus T, kemudian plus BG, ya. Nah, ini nanti dalam hal ini yang berubah adalah fungsi penawarannya, bergesernya adalah ke atas, karena dengan adanya pajak harga menjadi lebih tinggi. Untuk penjelasannya seperti ini contohnya, misalnya ada fungsi demand, kita gambarkan sini. Nah, ini adalah I-nya, ini adalah I-nya, maka ini adalah fungsi demand. Kemudian fungsi supply-nya adalah ini fungsi supply. Ini adalah equilibrium. Maka dengan adanya pajak, karena pajaknya adalah spesifik, yang berubah adalah awalnya konstanta A tambah T, maka ini adalah ke atas, sejajar dengan fungsi satu. Maka disinilah terjadinya keseimbangan baru, yaitu adanya pajak menjadi ini, maka akan mengakibatkan harga menjadi naik karena adanya pajak tadi. Kemudian ini awalnya yang pertama, ini adalah berdasarkan ini adalah untuk PE-nya, ini adalah untuk PE-nya, maka dengan adanya pajak harganya menjadi lebih tinggi, maka jumlah yang diminta akan berkurang menjadi asen, ini harganya menjadi PE, ya, asen. Nah, saya kira biar tidak terlalu jenuh nanti ini sementara Bu Retno hanya sampai pengaruh pajak yang spesifik dulu penjelasannya, dan nanti juga ada pajak proporsional sama ada subsidi. Jadi insya Allah untuk sementara nanti saya jelaskan lagi yang berkaitan dengan pengaruh kasusnya, pengaruh pajak spesifik maupun pajak proporsional, dan juga pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Saya kira untuk video kali ini saya cukupkan. Nanti kita bisa misalnya saya melalui video lagi, dan tapi tolong nanti dipelajari materi-materi yang sudah ada di Siakat maupun Google Classroom yang berkaitan untuk selanjutnya. Kemarin sudah sampai keseimbangan pasar untuk kasus adanya pajak. Pajaknya ada dua, nanti penjelasannya untuk minggu berikutnya. Nanti ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nanti saya jelaskan lewat video. Tapi kalau dari penjelasan Bu Retno, apabila ada yang kurang jelas bisa lewat WA, atau nanti saya juga minta kalau nanti model pembelajarannya ada misalnya dari Anda yang kurang jelas mau ketemu dengan Bu Retno tapi tidak di kelas karena sementara di Pekalongan masih zona merah kayaknya dengan COVID-19, maka bisa nemui Bu Retno tapi tidak berbondong-bondong, satu atau dua orang saja. Itu saja saya kira untuk hari ini. Mudah-mudahan saya hanya menjelaskan sampai keseimbangan pasar dulu dan pengaruh pajak yang spesifik
untuk penjelasannya, tapi untuk minggu berikutnya insya Allah kasusnya. Itu saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.